saya April Damita Nuria, NIM A1A220002, jurusan S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megareski Makassar. Baik teman-teman, sekian dari perkenalannya. Di sini saya akan membahas sedikit tentang sesuai dengan judul materi yang sudah saya tampilkan di slide sebelumnya, yaitu biologi perkembangan pada reproduksi pria dan wanita. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari konsep biologi perkembangan. Teman-teman, seperti yang kalian sudah lihat, yang sudah saya tampilkan di atas ini, biologi perkembangan itu adalah cabang biologi yang mempelajari proses pertumbuhan dan perkembangan organisme pada tahap zigot. Biologi perkembangan modern mempelajari kontrol genetik pertumbuhan sel, diferensiasi sel, dan morfogenesis, yang merupakan proses yang menimbulkan jaringan, organ, dan anatomi. Oke, baik, pertama kita masuk ke perkembangan organ reproduksi pria. Pada pria, ductus menetap dan membentuk tabung epididymis, vas deferens, dan ductus ejakulasi. Sedangkan vesicula seminalis muncul selama bulan ketiga di vertikulum lateral dari ujung belakangnya. Sebagian besar ujung kepala mesonefros berhenti berkembang dan menghilang. Sisanya tubulus anterior membentuk saluran eferen testis. Sedangkan tubulus posterior diwakili oleh ductuli aberrantes dan oleh paradidymis yang kadang-kadang ditemukan di depan korda spermatika di atas kepala epididymis. Teman-teman sekalian, setelah penjelasan tadi, nanti di slide berikut saya akan menunjukkan gambar dari perkembangan organ reproduksi pria. Yang tadi yang sudah saya jelaskan dan sebutkan bagian-bagiannya, mungkin teman-teman sekalian bisa melihat di mana letak yang tadi yang telah saya paparkan sedikit. Teman-teman, ini adalah gambar yang telah saya sebutkan tadi, yaitu reproduksi yang ada pada pria. Kita masuk ke perkembangan embriologi testis. Diferensiasi jenis kelamin adalah suatu proses yang rumit yang melibatkan banyak gen. Kunci untuk dimorfisme seksual adalah kromosom Y yang mengandung gen penentu testis yang dinamai gen SRY atau Sex Determining Region on Y. Meskipun jenis kelamin zigot ditentukan secara genetis pada saat pembuahan, gonad belum memperoleh karakteristik morfologis pria atau wanita sampai minggu ke-7. Perkembangan gonad mula-mula berkembang dari genital ridge kanan dan kiri. Keduanya terbentuk oleh proliferasi epitel dan pemadatan mesenchyme di bawahnya. Dan teman-teman juga harus tahu fisiologi tentang testis. Testis memproduksi sel gamet pada pria dan hormon seksual pada pria. Secara morfologi, testis dibagi menjadi 2 kompartemen, yaitu yang pertama ada tubular kompartemen atau tubulus seminiferus, dan yang kedua ada interstitial kompartemen atau interstitium yang terletak di antara tubular kompartemen. Walaupun secara anatomis kedua kompartemen ini terpisah, keduanya memiliki hubungan fungsional yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk menghasilkan sel sperma yang baik secara kualitas dan kuantitas, maka kedua kompartemen tersebut sangat dibutuhkan. Fungsi dari kedua kompartemen ini sangat dipengaruhi oleh struktur dari hipotalamus dan hipofisis. Berikut kita masuk ke perkembangan organ reproduksi wanita. Pada wanita, saluran paramesonefrik bertahan dan mengalami perkembangan lebih lanjut. Bagian yang terletak di tali genital bergabung untuk membentuk rahim dan vagina. Fusi ductus paramesonefricus ini dimulai pada bulan ketiga dan septum yang dibentuk oleh dinding medial yang menyatu
menghilang dari bawah ke atas. Bagian-bagian di luar kabel ini tetap terpisah dan masing-masing membentuk tuba Fallopi yang sesuai. D. Ostium tuba Fallopi tetap di ekstremitas anterior asli tubular invaginasi dari rongga perut. Pada wanita pada dan saluran mesonefrik mengalami atrofi, sisa-sisa tubulus mesonefrik yang tidak berfungsi diwakili oleh epoporon dan paroporon, dua kumpulan kecil tubulus buta rudimenter yang terletak di mesosal pink. Perkembangan berikut terjadi pada laki-laki dan perempuan, meskipun perbedaan perkembangan antar jenis kelamin sudah tidak terlihat. D. Corpus cavernosum penis dan corpus cavernosum dari klitoris, dan corpus spongiosum penis timbul dari jaringan mesodermal di lingga. Mereka pada awalnya adalah struktur padat, tetapi kemudian ruang vaskular muncul di dalamnya dan secara bertahap menjadi gua. Oke, kita masuk ke fungsi organ reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Sistem organ reproduksi pria dan wanita sama-sama terdiri dari bagian eksternal dan internal. Sebagian besar organ sistem reproduksi pria berada di luar dan berbeda dengan wanita yang lebih banyak berada dalam tubuh. Di sini saya akan menampilkan sistem reproduksi pria. Yang pertama ada penis. Penis itu gunanya berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua, ada skrotum. Skrotum itu berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Yang ketiga, ada testis. Testis sendiri itu berfungsi. Testis itu adalah alat kelamin bagian dalam yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Berikut ada sistem reproduksi wanita yang terdiri dari tuba Fallopi, ovarium, vagina dan serviks, uterus atau rahim. Teman-teman bisa lihat gambarnya di samping sini. Teman-teman sekalian, ini adalah gambar dari sistem reproduksi wanita yang terdiri dari vagina, tuba Fallopi, ovarium, uterus atau rahim. Saya akan menjelaskan sedikit fungsi-fungsi dari bagian reproduksi yang ada pada wanita. Yang pertama ada vagina. Vagina itu adalah saluran yang menghubungkan serviks atau bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Yang fungsi vagina itu sebagai alat reproduksi wanita, menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Yang kedua ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Yang ketiga ada rahim atau uterus, yaitu organ reproduksi wanita yang berongga dan berbentuknya seperti buah pir. Ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Ada 2 bagian rahim, yaitu serviks dan korpus. Oke, baik teman-teman, sekian dari penjelasan saya tentang biologi perkembangan organ pada reproduksi pria dan wanita. Apabila ada salah kata maupun kurang materi, mohon dimaafkan, akan segera saya lengkapi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.